Provinsi DKI Jakarta baru saja menyelesaikan review akhir masa PSBB transisi fase pertama yang akan berakhir pada tanggal 2 Juli. Dan dalam review tadi kita mendengarkan laporan situasi penularan COVID di DKI Jakarta. Hadir bersama tadi dari unsur Pemprov, kemudian Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, hadir juga Pak Pangkops AU, Komando Armada 1 dan Lantamal, dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, semua unsur dalam gugus hadir. Lalu di dalam pembahasan tadi, di review kondisi di Jakarta, apa yang terjadi selama 1 bulan terakhir, di situ nampak bahwa secara umum masih perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat di dalam 3 aspek penting. 1 adalah penggunaan masker, 2 adalah mencuci tangan secara rutin, yang ketiga adalah menjaga jarak. 3 ini perlu kita jaga dan tingkatkan. Lalu terkait dengan status di Jakarta sendiri, saya akan menunjukkan hasil pantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Jakarta. Bisa dilihat di sini, terlihat gambarnya ya. Lihat gambarnya bahwa ini adalah gambaran mapping kecepatan laju insiden rate di Jakarta yang secara umum situasinya relatif terkendali. Ada 1 kecamatan, 1 kelurahan yang di situ laju insiden rate-nya masih tinggi. Kemudian kita juga di Jakarta ini, alhamdulillah, kalau kita melihat kegiatan testing kita, jumlah orang testing di Jakarta kira-kira 7,6%. Kemudian jumlah tes PCR kita 14.258 per 1 juta penduduk. Jadi dari sini nampak bahwa kita sudah di atas yang diharuskan oleh WHO. WHO mengharuskan bahwa sebuah wilayah harus melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk. Jakarta dengan 11 juta penduduk, maka harus melakukan 11.000 tes per minggu. Dan di DKI ini kita berhasil melakukan paling nggak minggu terakhir ini 14.000 testing per 1 juta penduduk. Kemudian angka terakhir terkait dengan perkembangan di Jakarta, ini per 30 Juni per kemarin, ini indikator pelonggaran. Bila total skor di atas 70, maka boleh dilakukan pelonggaran. Dan dari indikator pantau pandemi yang disusun oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, gambarnya bisa Anda lihat di situ. Ada 3 unsur. Unsur pertama adalah epidemiologi, yang kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga adalah fasilitas kesehatan. Di sini terlihat bahwa unsur epidemiologi di Jakarta skornya 75, unsur kesehatan publik skornya 54, dan fasilitas kesehatan skornya 83, sehingga total skor di DKI 71. Bila dibandingkan dengan kondisi bulan lalu, angka fasilitas kesehatan kita berubah
bulan lalu 100, sekarang angkanya 83, bukan karena ada problem di dalam fasilitas kesehatan, tapi karena ada tenaga medis yang terpapar sehingga fasilitas kesehatannya harus ditutup. Karena ditutup maka tidak berfungsi 100%. Tapi begitu nanti bisa dibuka lagi, insya Allah kita akan kembali ke skor 100. Nah, total skornya 71. Dengan total skor ini artinya status kita memang kita bisa melakukan pelonggaran, dan kesimpulan dalam rapat gugus tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan, dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru. Nah, untuk kita bisa lebih banyak berkegiatan, maka kedisiplinan dalam penggunaan masker, kedisiplinan dalam mencuci tangan, dan kedisiplinan dalam menjaga jarak itu menjadi kunci. Lalu ada 2 area yang akan dilakukan peningkatan pengawasan. Dalam evaluasi selama 1 bulan ini, ada 2 area utama yang sering menjadi tempat penularan. Pertama adalah pasar. Tadi 19 pasar yang sudah tutup ya? Saya ingat ya? Jumlah pasar tutup. Enggak, yang ditutup 19 ya. Tadi dalam catatan ada 19 pasar yang sempat ditutup dalam periode 1 bulan ini. Ke depan unsur TNI, polisi, ASN akan diterjunkan untuk mengawasi secara ketat pasar-pasar di DKI Jakarta. Pasar yang dikelola oleh Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya jumlahnya 153 pasar, dan ada sekitar 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas yang bukan dikelola oleh institusi Pasar Jaya tapi beroperasi di kawasan masyarakat. Jadi total kira-kira ada 300-an pasar. Ke-300-an pasar ini semua akan dilakukan pengawasan ketat. Jam operasinya akan dikembalikan normal, ganjil genap di dalam pasar akan ditiadakan, tetapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan. Jadi jumlah yang masuk di pasar tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas di pasar. Dan ini dikendalikan dengan petugas-petugas akan ditempatkan di pintu-pintu masuk pasar untuk mengendalikan jumlah orang yang ada di dalam pasar dalam satu waktu. Jadi dengan cara seperti ini, jam operasinya dikembalikan panjang supaya untuk menyebar jumlah kedatangan orang, tapi dikendalikan di pintu masuk. Yang pertama pasar. Yang kedua adalah transportasi umum KRL. Secara umum nanti dari jajaran baik TNI, polisi maupun Pemprov akan bekerja bersama dengan KCI untuk bisa memantau pengaturan penumpang di KRL. Jadi 2 ini yang nanti dalam 14 hari ke depan akan menjadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelolanya maupun pengunjungnya maupun pekerjanya, perkantoran, pertokoan, kemudian juga kendaraan umum seperti MRT relatif terkendali. Tetapi pasar dan KRL ini yang masih menjadi PR untuk dituntaskan. Jadi pada kesimpulan dalam pertemuan tadi, secara umum kita perpanjang 14 hari, lalu akan ada pengendalian di 2 wilayah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan dari kami.